Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam nih. Fokusnya ke bab 7 dari materi tentang brainwashing yang Anda berikan. Judul babnya aja udah cukup bikin penasaran ya. Otak kita yang terus berubah. Sumber ini kan secara umum mengupas cara kerja pengaruh. Nah, bab ini spesifik banget ngebahas jantung masalahnya, dasar biologisnya di otak kita sendiri. Jadi misi kita sekarang ini ya, mau coba gali pemahaman neuroscience di balik gimana sih pikiran itu bisa diubah, sekaligus juga menantang asumsi kita sehari-hari. Anda tahu kan soal seberapa stabilnya kepribadian kita, keyakinan kita. Siap ya? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Bab ini tuh langsung mulai dengan gebrakan gitu ya. Menantang dua gagasan gede yang sering kita anggap ya gitu aja. Bener sekali. Gagasan pertama itu yang di sumber ini disebut soliditas. Jadi anggapan kalau pikiran kita, kepribadian kita, diri kita itu kayak batu permata gitu ya. Sesuatu yang padat, intinya nggak berubah. Terus yang kedua, keyakinan kita pada kehendak bebas yang mutlak. Bahwa kita nih sepenuhnya mengendalikan pikiran dan tindakan kita. Nah, bab ini bilang sebaliknya. Pikiran kita tuh jauh lebih plastis, lebih kayak Tanah liat. iya, tanah liat yang terus dibentuk, bukan berlian yang kaku. Wah, metaforanya kuat tuh. Tanah liat lawan berlian. Tapi gini, kalau pikiran kita emang kayak tanah liat, kok kita seringnya merasa solid banget ya? Konsisten gitu. Saya ngerasa ya, saya orang yang sama hari ini sama kemarin. Gimana neuroscience ngejelasin perbedaan antara realitas biologis yang plastis ini sama pengalaman kita yang rasanya solid itu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Dan ini inti kenapa konsep ini kadang agak susah diterima ya. Ada beberapa alasan sih, salah satunya nanti kita bahas juga soal cara kerja memori kita yang cenderung bikin cerita yang nyambung soal diri kita. Alasan lain, perubahannya itu seringkali pelan-pelan, di bawah sadar kita. Kita kan nggak ngerasa ya, sinapsis kita nguatin atau ngelemah. Tapi pemahaman bahwa pikiran itu nggak sekokoh yang kita kira, ini penting banget buat ngerti soal pengaruh atau brainwashing tadi. Ketakutan dasar soal brainwashing itu kan seringnya takut kehilangan inti diri yang solid itu. Takut berlian kita hancur. Tapi kalau dasarnya emang lebih fleksibel, ya pemahaman kita soal gimana perubahan terjadi juga perlu disesuaikan kan? Oke. Jadi dasarnya lebih fleksibel. Nah, buat ngerti gimana fleksibilitas ini kerja, bab 7 ini ngebawa kita ke dasar-dasar neuroscience. Bisa kita ulas dikit nggak? Biar kita semua pemahamannya sama gitu ya. Neuron, sinapsis, neurotransmitter. Wah, kedengarannya agak teknis nih. Tentu. Coba kita bikin simpel ya. Bayangin aja otak Anda itu kayak jaringan kota metropolitan yang super sibuk, super kompleks. Penduduknya itu sel-sel saraf khusus namanya neuron. Jumlahnya miliaran. Mereka ini nggak hidup sendiri-sendiri tapi terus komunikasi satu sama lain. Nah, jalur komunikasi atau jembatan antar neuron ini namanya sinapsis. Terus pesan yang dikirim lewat jembatan sinaptik ini, itu zat kimia namanya neurotransmitter. Semua aktivitas mental kita, mikir, ngerasa, nginget, itu hasil dari pola komunikasi yang rumit di jaringan raksasa ini. Analogi kota, oke, kebayang. Jadi perubahannya itu ada di mana di gambaran kota ini? Perubahannya ya terjadi di struktur dan fungsi jaringannya itu sendiri. Ini inti dari konsep neuroplastisitas yang jadi tema utama bab 7 ini. Neuroplastisitas itu kemampuan luar biasa otak buat ngatur ulang dirinya sendiri. Caranya, ya dengan bikin koneksi saraf baru, atau nguatin atau ngelemahin koneksi yang udah ada. Ini terjadi terus sepanjang hidup kita loh. Sebagai respons pas kita belajar, ngalamin sesuatu, cedera, atau bahkan perubahan lingkungan internal dan eksternal. Tiap kali Anda belajar hal baru, tiap kali ngerasain sensasi, jaringan kota di otak Anda itu sedikit berubah. Jalur baru mungkin dibangun, jalur lama diperkuat, atau malah ditinggalin. Ini bukan teori aja, ini proses fisik yang nyata. Jadi, secara harfiah ya, pengalaman itu membentuk ulang otak kita. Bab ini ngasih contoh yang lumayan dramatis soal plastisitas ini fenomena phantom limbs. Bisa dijelaskan lagi nggak gimana ini nunjukin kemampuan otak buat berubah? Iya, phantom limbs atau anggota tubuh bayangan itu ilustrasi yang kuat banget memang. Ini terjadi pada orang yang kehilangan anggota tubuh misalnya karena amputasi. Katakanlah orang kehilangan tangannya. Nah, area di korteks somatosensori otak yang tadinya tugasnya nerima dan proses sinyal dari tangan, itu kan nganggur tuh, nggak dapet input lagi. Terus apa yang terjadi? Area otak ini nggak diam aja.
Karena sifat plastisitas tadi, neuron-neuron di area tangan ini bisa direbut atau diinvasi sama area tetangganya di peta kortikal. Kebetulan, area yang mewakili wajah di korteks itu letaknya sebelahan sama area tangan. Jadi, maksudnya neuron tangan mulai memproses input dari wajah gitu? Tepat. Neuron yang tadinya respon sentuhan di jari manis, misalnya, sekarang bisa mulai respons kalau pipinya disentuh. Hasilnya bisa aneh banget buat orang itu. Pas pipinya disentuh, dia mungkin ngerasain sensasi sentuhan itu di tangan hantunya yang udah nggak ada. Ini nunjukin secara dramatis banget kalau peta representasi tubuh di otak kita itu nggak tetap, tapi dinamis. Bisa diatur ulang secara signifikan kalau input sensoriknya berubah. Otak itu beradaptasi sama kekosongan informasi. Wah, itu benar-benar nunjukin betapa fleksibelnya otak ya. Tapi kan kita mungkin lebih gampang nerima kalau otak berubah karena kejadian drastis kayak amputasi tadi. Atau mungkin obat-obatan, penyakit gitu. Nah, yang ditekankan bab 7 ini dan ini yang mungkin lebih bikin kaget, itu gimana faktor-faktor yang lebih halus juga terus-menerus ngebentuk otak kita. Ini kayak nantang gagasan lama, dualisme kartesian itu ya. Gagasan kalau pikiran kita yang murni itu kepisah dari mesin tubuh fisik kita. Nangkep poin pentingnya tuh. Gagasan dualisme yang dipopulerkan filsuf René Descartes itu kan misahin secara tegas antara res cogitans, substansi berpikir, pikiran, jiwa, sama res extensa, substansi fisik, tubuh, materi. Dalam pandangan itu, pikiran seolah nyetir tubuh dari tempat terpisah gitu. Tapi, neuroscience modern, kayak yang dijelasin di bab ini, nunjukin betapa eratnya kaitan dan saling pengaruh antara kondisi fisik tubuh sama fungsi mental kita. Pikiran itu nggak ngawang-ngawang bebas, tapi berakar kuat di biologi otak, yang gilirannya dipengaruhi seluruh tubuh. Dan bab ini nyebutin beberapa agen perubahan yang mungkin nggak kita duga bisa ngaruh ke otak secara langsung ya. Selain genetik sama hormon yang mungkin lebih jelas, disebut juga stres, dan bahkan pola makan. Loh, kok bisa sih? Apa yang kita makan ngubah cara kerja otak? Kedengerannya kayak fiksi ilmiah gitu. Mungkin kedengerannya gitu ya, tapi ini didukung bukti ilmiah yang kuat kok. Coba kita fokus ke contoh diet yang dibahas di sumber ini. Otak kita, terutama membran sel neuronnya, itu terdiri dari banyak lemak. Jenis lemak yang kita makan itu ngaruh ke komposisi lemak di membran sel ini. Nah, secara khusus, bab ini nyorot fosfolipid. Bayangin, membran sel itu kayak dinding sel yang fleksibel. Fleksibilitas ini penting biar pintu gerbang atau reseptor di dinding sel bisa gerak dan fungsi dengan baik pas nerima pesan neurotransmitter tadi dari neuron lain. Oke. Jadi fleksibilitas dinding sel itu penting. Terus gimana jenis lemak ngaruhnya? Gini, fosfolipid dari lemak tak jenuh, kayak yang banyak di ikan berlemak, salmon, sarden, alpukat, kacang-kacangan, minyak zaitun, itu cenderung punya bentuk bengkok atau keriting gitu di level molekulernya. Ini bikin membran sel jadi lebih cair, lebih fleksibel. Sebaliknya, lemak jenuh yang banyak di daging merah, mentega, itu cenderung lurus dan padat, bikin membran sel jadi lebih kaku. Nah, membran yang lebih fleksibel ini memungkinkan reseptor gerak lebih efisien, nangkap neurotransmitter lebih baik, dan secara umum memfasilitasi komunikasi antar neuron yang lebih cepat dan efektif. Jadi, ya secara harfiah pilihan makanan Anda bisa mempengaruhi fluiditas membran sel saraf Anda dan akibatnya efisiensi pemrosesan informasi di otak Anda. Ini contoh nyata gimana kondisi fisik, yaitu diet, secara langsung berdampak ke fungsi mental. Wow. Jadi diet itu bukan cuma soal berat badan ya, tapi juga soal kelenturan otak. Dan tadi disebut stres juga sebagai agen perubahan. Iya, stres kronis itu contoh lain yang kuat. Hormon stres kayak kortisol, kalau dilepasin berlebihan dan terus-menerus, itu bisa punya efek ngerusak di area otak tertentu, terutama hipokampus yang penting buat belajar dan memori. Stres kronis itu bisa ngurangin neurogenesis, pembentukan neuron baru, dan bahkan bikin neuron di area itu nyusut. Ini nunjukin lagi gimana pengalaman psikologis, stres, punya kaitan fisik yang nyata di otak yang akhirnya ngaruh ke fungsi kognitif. Semua ini ngeruntuhin gagasan dualisme pikiran tubuh tadi dan negasin keterbukaan otak sama berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar. Ini semua nunjukin betapa dinamisnya ya otak kita. Nah, sekarang gimana sama aspek lain dari pikiran, kayak ingatan misalnya?
Kalau otak terus berubah, ingatan kita juga berubah dong. Bab ini ngebahas konsep 7 dosa memori dari Daniel Schacter. Salah satunya, dosa bias. Kayaknya relevan banget nih. Oh, sangat relevan. Dosa bias itu ngerujuk ke kecenderungan kita yang nggak disadari ya, buat nyaring atau ngubah ingatan masa lalu lewat kacamata pengetahuan, keyakinan, dan perasaan kita sekarang. Kita itu nggak ngingat masa lalu apa adanya, tapi kita merekonstruksinya. Dan dalam proses rekonstruksi itu, kita cenderung bikin ingatan itu jadi konsisten sama pandangan kita sekarang. Contohnya kalau Anda sekarang benci banget sama seorang politisi, Anda mungkin bakal ngingat tindakan masa lalunya secara lebih negatif daripada yang sebenarnya Anda rasain waktu itu. Otak secara otomatis ngedit masa lalu biar cocok sama cerita masa kini. Itu agak mengganggu juga ya. Kalau ingatan kita terus-terusan diedit biar sesuai sama diri kita sekarang, gimana kita bisa benar-benar percaya sama ingatan kita sendiri? Terus, gimana ini nyambungnya lagi ke perasaan soliditas diri yang kita bahas di awal tadi? Ini emang paradoks yang menarik sih. Justru ketidakakuratan atau kelenturan memori ini, khususnya dosa bias, itu malah ikut ngebangun perasaan kontinuitas dan soliditas diri kita. Dengan secara halus nyusuain ingatan masa lalu biar sejalan sama konsep diri kita sekarang, otak itu nyiptain ilusi bahwa kita tuh selalu kayak gini, bahwa ada inti diri yang stabil sepanjang waktu. Ini bantu kita pertahanin cerita hidup yang koheren. Jadi ironisnya gitu, ketidakstabilan memori di level mikro justru nopang perasaan stabilitas di level makro. Kita merasa solid sebagian karena ingatan kita nggak solid, tapi adaptif. Wah, pikirannya bikin bingung tapi masuk akal juga ya. Oke, selain perubahan di level neuron dan ketidakstabilan memori, bab 7 ngenalin konsep lain nih buat ngejelasin fleksibilitas pikiran. Skema. Apaan tuh skema? Skema itu kayak kerangka kerja mental terorganisir yang kita pakai buat memahami dunia. Anggap aja kayak paket informasi gitu. Isinya pengetahuan, keyakinan, emosi, sama pola perilaku yang terkait sama suatu konsep, objek, orang, atau situasi. Misalnya, Anda punya skema anjing. Isinya mungkin informasi soal penampilannya. Berbulu, 4 kaki, suaranya, gonggongan, perilakunya, kibas ekor, jilat, sama perasaan terkait. Senang, takut, waspada, tergantung pengalaman Anda. Kita punya skema buat hampir semua hal. Skema restoran, skema pesta ulang tahun, skema ujian. Dan kita punya banyak banget skema ini ya, tapi nggak semuanya aktif dalam satu waktu gitu. Tepat sekali. Kita punya koleksi skema yang luas banget, dibangun dari pengalaman seumur hidup. Tapi pada satu waktu tertentu, cuma sebagian skema yang relevan sama konteks saat itu aja yang bakal aktif. Kumpulan skema yang aktif inilah yang ngebentuk apa yang di sumber ini disebut diri aktif kita. Cara kita mikir, ngerasa, dan bertindak dalam situasi itu. Ini ngejelasin kenapa kita bisa kelihatan kayak orang yang beda di situasi yang beda juga. Sumber ini ngasih contoh yang cukup jelas ya. Peter, pengacara HAM yang dihormati di kantor, tapi ngelakuin KDRT di rumah. Gimana skema bantu kita ngerti kontradiksi yang kayaknya mencolok banget ini? Contoh Peter ini nyorot banget gimana skema yang beda, bahkan yang kelihatannya bertentangan, bisa hidup bareng dalam satu orang karena diaktifin sama konteks yang beda. Di lingkungan kerja, skema pengacara HAM Peter mungkin dominan, ngaktifin keyakinan soal keadilan, empati, pembelaan hak. Tapi di rumah, dalam konteks konflik perkawinan, mungkin skema lain yang aktif. Bisa jadi terkait perasaan gak aman, butuh kontrol, pola yang dipelajari dari masa kecil, atau pemicu marah tertentu. Nah, karena skema-skema ini diaktifin kepisah sama situasi yang beda, Peter mungkin gak ngalamin konflik internal yang gede, atau bahkan gak sadar sama ketidakkonsistenan perilakunya. Masing-masing diri aktif itu rasanya nyata dan dibenerin dalam konteksnya sendiri. Ini implikasinya lumayan gede ya buat ngerti perubahan kepribadian drastis yang sering dikaitin sama brainwashing atau pengaruh ekstrim gitu. Mungkinkah perubahan itu nggak selalu berarti ngehancurin kepribadian lama, tapi lebih ke ngaktifin atau modifikasi skema yang udah ada? Itu kemungkinan yang diajuin sama perspektif berbasis skema ini. Daripada ngebayangin penghancuran total diri berlian yang lama, terus diganti sama yang baru, perubahan dramatis mungkin lebih melibatkan pergeseran skema mana yang jadi dominan, atau pengulatan skema yang tadinya nggak aktif, pelemahan skema lama, atau pembentukan skema baru yang kuat lewat pengalaman intensif, kayak di kelompok kultus atau program indoktrinasi gitu. Ini nggak ngurangin dampak perubahannya ya, tapi ngasih mekanisme psikologis yang lebih masuk akal daripada penghancuran kepribadian total.
Dan disebut juga kalau skema ini bisa jadi makin kuat atau makin otomatis seiring waktu. Iya, betul. Kayak otot yang makin kuat kalau dilatih, atau jalan setapak di hutan yang makin jelas kalau sering dilewatin. Tiap kali sebuah skema diaktifin, koneksi antar elemen di dalamnya, pikiran, perasaan, perilaku itu cenderung nguatin. Makin kuat skemanya, makin gampang dan cepat dia kepicu, seringnya otomatis dan di luar kesadaran. Coba pikirin, reaksi refleks kita sama bahaya, kita mungkin loncat kaget bener suara keras, sebelum otak sadar kita sempat mikir itu suara apa. Itu contoh skema bahaya yang kuat banget dan otomatis aktif. Penguatan skema lewat pengulangan ini juga mekanisme kunci dalam belajar dan ngebentuk kebiasaan, baik yang positif maupun negatif. Oke. Kita udah ngebahas banyak banget nih dari bab 7 ini. Tantangan buat gagasan diri yang solid, dasar neuroplastisitas, pengaruh halus kayak diet dan stres, sifat rekonstruktif memori, sama peran skema dalam ngebentuk diri aktif kita. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita ambil dari semua ini buat Anda yang dengerin? Apa artinya semua ini buat kita sehari-hari? Intisarinya sih, ya pengakuan bahwa diri kita, otak kita, pikiran kita, ingatan kita, bahkan kepribadian kita itu jauh lebih dinamis, lebih fleksibel, dan lebih gampang dibentuk daripada yang mungkin kita sadari atau akui. Kita ini bukan entitas beku yang diukir di batu gitu, tapi lebih kayak proses yang terus jalan, sebuah sistem biologis dan psikologis yang terus adaptasi dan berubah sebagai respon sama dunia di sekitar dan di dalam kita. Tapi di sisi lain, bukannya ini juga berarti kita jadi lebih rentan sama pengaruh daripada yang kita mau ya? Tepat sekali, ini kayak dua sisi mata uang emang. Plastisitas itu dasar dari semua pembelajaran, adaptasi, dan pemulihan. Tanpa itu kita nggak bisa belajar bahasa baru, ngatasin trauma, atau membangun skill baru. Tapi mekanisme yang sama yang memungkinkan perubahan positif ini juga jadi pintu masuk buat pengaruh dari luar, baik yang halus maupun yang terang-terangan. Kemampuan otak buat berubah, ya berarti dia bisa diubah. Nggak cuma sama pengalaman belajar yang kita pilih, tapi juga sama persuasi, propaganda, tekanan sosial, lingkungan yang penuh tekanan, atau bahkan informasi yang kita konsumsi secara pasif aja. Memahami plastisitas ini bukan alasan buat jadi paranoid ya, tapi buat jadi lebih sadar dan kritis sama faktor-faktor yang bisa ngebentuk pikiran kita. Jadi kesadaran soal kelenturan ini bisa jadi semacam pertahanan gitu. Bisa dibilang gitu. Dengan ngerti kalau otak kita terus berubah dan rentan sama berbagai input, kita bisa jadi lebih waspada sama teknik persuasi yang mungkin manfaatin bias kognitif atau micu skema tertentu. Kita juga bisa lebih proaktif ngelola faktor-faktor yang ngaruh ke kesehatan otak kita, kayak stres dan pola makan tadi. Terus milih lingkungan dan informasi yang dukung pertumbuhan positif. Pengetahuan itu langkah pertama lah menuju pengelolaan pengaruh yang lebih baik dalam hidup kita. Baiklah, kita baru aja mengupas tuntas ya, bab 7, otak kita yang terus berubah. Kita lihat gimana neuroscience modern nantang pandangan tradisional soal diri yang tetap. Udah kita lihat buktinya kalau otak kita itu struktur yang hidup, terus-menerus dibentuk ulang sama segala sesuatu. Dari pengalaman gede sampai pilihan makanan sehari-hari. Dan poin pentingnya nih yang perlu diingat, plastisitas ini, kemampuan buat berubah ini, itu fondasi ganda. Dia memungkinkan kita buat belajar, adaptasi, berkembang, tapi di saat yang sama, dia juga yang bikin kita bisa dipengaruhi. Pikiran kita itu bukan berlian yang kaku dan gak tergoyahkan yang bisa pecah, tapi lebih kayak tanah liat, yang kompleks, yang terus-menerus dibentuk sama kekuatan internal dan eksternal sepanjang hidup kita. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan lebih lanjut. Ini muncul langsung dari diskusi kita soal memori dan dosa bias tadi. Kalau ingatan kita secara konstan dan tanpa sadar dibentuk ulang biar sesuai sama keyakinan dan perasaan kita saat ini, seberapa besar sih keyakinan yang bisa kita punya pada keakuratan pemahaman kita tentang diri kita di masa lalu? Dan lebih jauh lagi, seberapa yakin kita bisa soal kebenaran objektif dari cerita sejarah pribadi kita sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin nggak ada jawaban gampangnya ya, sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut.